Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bersama bagaimana mengoperasikan Microsoft Office Excel, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengoperasikan Microsoft Excel 2013. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat IT. Baik, langsung saja untuk langkah awal ini. Mungkin saya nggak akan menjelaskan secara detail terkait menu dan toolbarnya. Nanti kita langsung praktekkan saja untuk menggunakan fungsi-fungsi toolbar di setiap menu. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan video terbaru Sobat IT. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit. Yang pertama adalah mengenal kolom, yang mana kolom ditandai dengan huruf atau abjad A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian baris ditandai dengan urutan angka. Kemudian Excel selalu berbentuk kotak-kotak. Adapun kotak-kotak ini disebut dengan sel. Nah, kemudian sel ini memiliki nama. Adapun nama dari sel itu adalah titik pertemuan antara kolom dan baris. Sebagaimana contohnya, sel yang saya ketik ini berada di sel D4, yang mana ini adalah pertemuan dari kolom D dan baris keempat. Kemudian yang ini misalnya E5, F6 dan seterusnya. Jadi semua sel ini punya nama. Untuk penamaan adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Selanjutnya, tanda-tanda yang akan muncul dalam pengoperasian Excel ada 3 pada umumnya. Apabila pointer ini digerakkan di tengah sel yang tidak aktif, dia akan berbentuk seperti tanda tambah atau plus berwarna putih. Jadi di sel yang aktif ataupun tidak, dia akan berwarna putih jika berada di tengah sel. Kalau dia diarahkan ke sel yang aktif seperti sel A1 ini, dia di tengah akan berwarna putih. Kemudian jika disorot ke garisnya, dia akan berubah menjadi 4 tanda panah, yang mana ini bermakna bahwa sel ini atau isinya nanti itu bisa di-drag atau dipindah ke manapun, ke 4 arah yang ditunjukkan di sana. Kemudian kalau diarahkan ke sudut kanan bawah dari sel aktif, jadi dia hanya punya tanda ini pada sel aktif. Dia akan berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Jadi 3 tanda yang umum ini, plus berwarna putih, dia berada di tengah sel. Jika diarahkan ke garis sel yang aktif, dia akan berubah menjadi 4 tanda panah. Kemudian jika diarahkan ke kotak sudut kanan bawah, dia akan berubah menjadi tanda plus hitam. Oke. Sebagai langkah awal,
kita akan coba fungsi-fungsi dari 3 tanda ini. Untuk tanda plus putih bisa digunakan yang pertama untuk memilih sel. Jadi cukup diarahkan, kemudian klik, klik, klik. Jadi digunakan hanya untuk memilih sel. Yang kedua, untuk melakukan blok. Misalnya kita akan memblok sel B3 sampai D3. Klik dan tahan, kemudian geser ke kanan. Pengeblokan bisa dilakukan secara terbalik, misalkan dari D ke B. Oke. Atau ke bawah atau ke atas, atau dari sudut kanan bawah ke kiri atas, dan sebaliknya. Jadi tanda plus putih digunakan untuk mengklik atau memilih sel dan untuk melakukan blok. Blok di dalam Excel berbeda dengan blok di Microsoft Word. Jika di Microsoft Word yang kita blok adalah teksnya, maka kalau di Excel yang kita blok adalah selnya. Oke, misalkan kita isi di sini nomor, nama, usia misalkan. Nah, untuk memblok ketiga sel ini kita cukup seperti yang di sebelumnya. Kita klik, tahan, dan tarik. Boleh dari belakang ke kiri. Oke, jadi bukan teksnya lagi tapi selnya yang diblok. Kemudian tanda yang kedua yaitu berupa tanda 4 panah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fungsinya adalah untuk mendrag atau memindah. Misalkan nih, sel ini harusnya bukan di B3 tapi di E3. Maka arahkan ke garisnya dengan catatan sel ini harus aktif ya, atau terpilih. Kalau dia nggak terpilih, tanda ini tidak akan muncul. Misalnya yang terpilih adalah sel D3, kemudian kita ingin pindah B3, maka tidak akan muncul. Kita harus mengaktifkan dulu sel yang ingin dipindah. Oke, langsung saja kita klik dan kita tahan lagi, kemudian kita tarik seperti memblok. Nah, jadi sel yang sebelumnya isinya ini ada di B3 sekarang pindah ke E3. Kita praktekkan lagi, bisa untuk mengembalikannya misalnya. Oke. Tanda ketiga yaitu tanda plus berwarna hitam. Ini hampir sama dengan yang kedua, hanya muncul jika sel itu aktif. Jika dia nggak aktif seperti ini, dia nggak akan muncul kotak hitamnya. Fungsinya ini untuk menarik ke bawah seperti ini. Jadi apa yang ada di dalam sel itu, jika kita tarik, maka semuanya akan muncul teks yang sama. Dengan catatan ini jika dia berupa teks. Kita coba di kolom C. Kita coba lagi. Oke. Jika dia sebuah angka, nanti akan berbeda fungsinya lagi. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita pada intinya adalah membahas tentang 3 tanda utama pointer, yaitu berupa tanda plus berwarna putih, tanda 4 panah, dan tanda plus berwarna hitam. Sekian dari video kami Sobat IT.
Jangan lupa terus ikuti video-video terbaru kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.